Pilpres sudah usai meski tahapan memang masih belum selesai. Jika ada merasa ada tindakan yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pemilu, pastinya ada ranah ke MK pemirsa. Tapi bukan berarti kita tidak akan membahas Pilpres. Banyak sekali kemudian terjadi pasca KPU umumkan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Apakah akan terbentuk rekonsiliasi? Karena dalam pidatonya tadi Anda dengar secara bersama-sama, Prabowo akan merangkul semua pemirsa karena dia mengatakan dirinya adalah Presiden Indonesia. Itu akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Sudah bersama dengan narasumber kita di studio TV One, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Malam Mbak Caca. Ya, kita masih menunggu pemirsa narasumber kita lainnya yang nanti akan bersiap bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Habibur Rahman dari Gerindra, Mas Hermawi Taslim dari Nasdem, dan juga juru bicara dari PKS. Tapi nanti saya akan mempersiapkan komunikasi mereka terlebih dahulu. Saya minta kepada Mas Umam belum mengomentari. Oke, Pilpres sudah kita gelar secara bersama-sama, hiruk pikuknya sudah kita sama-sama rasakan. Pidato kemenangan tadi malam ini menjadi kuncian. Prabowo katanya ingin merangkul semua pihak. Apakah ini lip service belaka ataukah jangan-jangan mau akan ada rekonsiliasi besar? Ya, besar kemungkinan rekonsiliasi itu akan terjadi. Tetapi bahasa rekonsiliasi itu sebenarnya sebuah derivasi lain dari upaya untuk membuka pintu politik akomodasi. Dan politik akomodasi dalam kesempatan ini, dalam konteks Pilpres 2024 ini memang diharuskan. Karena bagaimanapun juga komposisi dari kekuatan 02, let's say dari partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PAN, praktis per hari ini baru mengantongi sekitar 45-42-45%. Nah, kalau misal kemudian sebuah pemerintahan baru, mereka ingin mencoba untuk menghadirkan pemerintahan yang stabil, politik yang stabil, patut kemudian atau harus syaratnya adalah mendapatkan backup kekuatan politik yang memadai di parlemen. Kalau misal kita merujuk di pemerintahan sebelumnya, setidaknya minimal itu pemerintahan baru dalam proses transisi kekuasaan harus mengantongi minimal sekitar 60%. Atau kalau misal mau lebih aman dalam proses legislasi yang lebih mudah, sekitar 70%. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruang negosiasi, ruang kompromi bagi kekuatan-kekuatan politik lain, terutama yang berada di luar koalisi 02, untuk kemudian masuk. Nah, kesempatan ini, statement dari the newly elected president, dalam konteks ini adalah Pak Prabowo yang kemarin disampaikan oleh KPU, maka kemudian ini akan membuka ruang rekonsiliasi, tetapi di saat yang sama itulah yang dimaksud dengan politik akomodasi. Di satu sisi Pak Prabowo membutuhkan itu, di sisi yang lain partai-partai yang berada di luar kekuasaan dalam konteks di luar koalisi 2 juga membutuhkan hal yang sama. Titik temu inilah yang kemudian dalam bahasa diplomatisnya adalah rekonsiliasi. Tetapi di saat yang sama ini adalah simbiosis mutualisme dalam konteks politik praktis. Oke. Mas Umam, kalau Mas Umam bisa menganalisis yang mana sebenarnya paling punya bobot lebih dorongan untuk membuat rekonsiliasi, karena memang secara seorang negarawan ingin merangkul semua, ya, dan Jan Kopassus seperti itu. Ataukah jangan-jangan tahu bahwa jika tidak dirangkul, oposisi ini akan besar? Kan ini kontestasi rivalitas dari 3 paslon seperti apa? Ya, bagaimanapun juga kalkulasi politik praktis, poin yang kedua itu yang paling jauh lebih reasonable dalam konteks politik saat ini. Karena bagaimanapun juga fase transisi kekuasaan, kalau misal tidak mendapat backup kekuatan politik yang memadai di parlemen, seringkali kemudian mengalami goncangan yang cukup serius, turbulensi yang cukup serius. Dan dalam konteks ini, karena praktis memang tidak ada kutel efek di Pilpres 2024, maka Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih misalnya, akan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Jadi political dependency yang sangat tinggi. Nah, untuk kemudian membackup itu semuanya, maka dibutuhkan dukungan dari kekuatan-kekuatan lain. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya lah, satu sisi negarawan sebagai sebuah ekspresi sikap merangkul, ngayomi, dan lain sebagainya. Tetapi ada kalkulasi politik lain yang mengharuskan Pak Prabowo untuk membuka ruang itu. Jadi tidak peduli bagaimana ideologi, cara pandang, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah stabilitas politik dan pemerintahan dalam fase transisi kekuasaan pertama. Sekarang saya akan sapa narasumber saya lewat sambungan Zoom. Saya sudah tersambung dengan politisi muda PKS di sini, Mas Ismail Bahtiar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Ismail, saya sudah melihat dan saya juga nanti akan menunggu narasumber saya yang akan tersambung mulai dari Mas Habibur Rahman dan juga Mas Hermawi Taslim. Mas Habibur Rahman,
Oke, Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra, Mas Hermawi Taslim tidak bisa bersedia untuk berbincang dengan kita di sini. Baik, saya dengan 3 narasumber. Saya ingin terlebih dahulu ke PKS, Mas Ismail Bahtiar sebagai politisi muda kita. Apa sih pendapat secara pribadi atau mungkin secara kepartaian ya dari PKS sendiri? Ini sudah ada lampu, apa istilahnya ya, lampu hijau dari Pak Prabowo. Saya mau merangkul semua pihak. Ya kalau mau dirangkul, yang mau dirangkul datang dong. Ini seperti apa? Pertama, kira-kira saya sebagai mewakili partai tentu saja seperti apa yang telah disampaikan Presiden PKS, menghormati segala bentuk pengumuman yang telah disampaikan oleh KPU, dan tentu saja dengan berbagai catatan bahwa meskipun menerima ada berbagai macam hal yang sekiranya menjadi perhatian kita ke depan. Apa yang dilakukan dan disampaikan Pak Prabowo, sekira itu memang benar bentuk sosok kenegarawanan beliau yang ingin merangkul, tapi tentu saja apa yang kemudian beliau ingin lakukan itu melalui banyak mekanisme. Jadi saya ingin sampaikan Mbak kepada pemirsa TV One bahwa PKS sekali lagi menghargai keputusan KPU. Dan tapi ingat, ada beberapa catatan yang kemudian hari ini masih berproses. Tentu saja catatan-catatan itu insya Allah kita tunggu prosesnya. Kami mengapresiasi tim Paslon Amin telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Dan tentu saja insya Allah kita berharap bahwa semua proses ini bisa melahirkan hasil yang memuaskan untuk semua pihak tentu saja. Kira-kira begitu Mbak. Oke, sekarang saya ke Mas Habibur Rahman. Sekarang Mas Habibur Rahman, benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Mas Ubam di sini bahwa pidato Pak Prabowo pasca KPU mengumumkan kemenangan tersebut adalah lampu hijau untuk yang kemarin berseberangan untuk bergabung, berrekonsiliasi lah seperti itu, Mas Habibur Rahman? Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam sesungguhnya konsisten dengan apa yang beliau sampaikan selama ini. Baik sebelum kampanye, pada saat kampanye, pada saat usai kampanye, dan setelah quick count ya, dan tadi malam, bahwa kami adalah mengedepankan politik merangkul bukan memukul. Kami ingin membangun bangsa ini bersama-sama seluruh elemen bangsa, ya. Baik yang tadinya dalam satu koalisi dengan kami di Koalisi Indonesia Maju maupun yang sebelumnya berbeda pendapat dengan kami. Nah, ini narasi yang memang akan kami implementasikan, akan Pak Prabowo implementasikan. Dan ini kan adalah opsi tawaran kepada segenap elemen bangsa. Apakah bentuknya ada yang ingin bergabung dalam pemerintahan? Saya pikir kalau yang saya pahami dari pernyataan Pak Prabowo, opsinya sangat terbuka. Ataukah ada rekan-rekan yang merasa lebih baik ada di luar pemerintahan, tapi dengan semangat sama-sama melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Artinya mengedepankan mekanisme check and balance, ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang strategis dan sama-sama baik untuk bangsa ini, maka kita akan saling support. Nah, inilah yang selama ini memang kita praktekkan. Misalnya rekan-rekan PKS. Saya tahu betul ya, rekan-rekan PKS ini kan walaupun banyak di luar pemerintahan, tetapi seringkali memberikan statement yang supporting, yang mendukung hal-hal yang baik yang dilakukan oleh bangsa ini, gitu loh. Jadi bukan oposisi yang asal berbeda, bukan oposisi yang asal menolak, ya. Bukan seperti itu yang dipraktekkan oleh rekan-rekan PKS dan partai-partai yang lainnya. Nah, saya pikir apa yang sudah menjadi tradisi kebaikan kita yang kita praktekkan selama ini akan lebih baik kita lanjutkan dan bahkan kita sempurnakan, ya. Kalau mau di dalam, monggo, warm welcome istilahnya, ya. Kami menyambut hangat, ya. Karena kita kalau namanya berbagi tugas itu nggak akan ada habisnya, Mbak, di negara sebesar ini, ya. Jangan takut, kita pasti akan semuanya akan mendapatkan tugas-tugas yang mulia. Kalau memang balik lagi rekan-rekan merasa nyaman di luar, tentu kami akan garansi, kami akan jamin hak mereka menyatakan pendapat, hak mereka untuk terus memperbesar partainya dan lain sebagainya. Dan kami jamin tidak ada satu pihak pun yang akan dizolimi, yang akan disingkirkan hanya karena perbedaan pendapat atau perbedaan sikap politik.
Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Oke, baik. Nanti saat lagi kita boleh bahas pemirsa, kalaulah nanti ada beberapa partai, 1, 2, atau lebih dari 2 partai pemirsa masuk ke dalam gerbong koalisi dari Prabowo Gibran, kira-kira Mas Umam nanti akan jawab, perlu restu dari partai politik koalisi atau secara de facto dan de jure itu hak Pak Prabowo mengajak partai lain masuk? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.